Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro, apa kabar sis? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan ini semoga amal kita yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini saya bersama dengan Ubes atau Ustadz Bashir Zain. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara kita untuk masuk surga atau modal kita masuk surga itu gimana Ustaz? Menurut pandangan dari beliau dan mungkin ada rujukan-rujukan dari ulama-ulama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya ikhwah. Ini pertanyaan yang ajib ya, Masya Allah. Semua manusia cita-citanya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini modal pertama adalah dia harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah. Ini penting, iman pada Allah, ini modal utama. Bagaimana kita setelah beriman, maka kita mengajarkan yaitu rukun-rukun di antara rukun-rukun iman tersebut. Salah satunya rukun Islam, yaitu melaksanakan salat, berpuasa seperti sekarang di bulan Ramadan, bersedekah, berinfak, dan kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka dengannya modal untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya mudah dan gampang kita dapatkan. Hanya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridhoi, sudah. Maka dengannya kalau kita ditanya bagaimana kita modal untuk masuk ke dalam surga, yaitu pertama, bagaimana kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan perkara yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah yang disebut tadi, termasuk di dalam arkanul Islam, yaitu syahadatain, ya, salat 5 waktu, terus berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan membayar zakat dan ibadah haji ke Baitullah. Maka 5 hal tersebut salah satu kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala melalui ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan kita ini senantiasa ditingkatkan, bagaimana iman kita ini sempurna pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak orang agak aneh gitu. Dia tidak beribadah, dia tidak beramal, dia meninggalkan perkara iman, perkara amal-amal soleh yang telah diwajibkan oleh Allah, tapi dia cita-citanya ingin masuk surga. Ngimpi. Bagaimana tadi pertanyaan? Ingin semua orang di dunia ini ingin masuk surga, tapi dia tidak beramal ibadah, ya. Tidak beramal saleh, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tersebut sungguh agak aneh gitu kan. Dia tidak mau makan tapi ingin merasakan kenyang. Nah, ini agak aneh. Jadi artinya tatkala kita ingin mau masuk surga, mendapatkan ampunan daripada Allah, bagaimana kita senantiasa mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 4 perkara ini yang diceritakan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan ada 2 imam lagi, lupa saya nyebutnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda begini, Al-jannatu mustaqatun ila 4 nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Nah, Masya Allah. Ini mungkin yang akan menjadi modal dan usaha kita, bagaimana keempat-empatnya tersebut ada di dalam kehidupan kita dan menjadi amalan perbuatan kita, keseharian kita. Yang pertama, orang yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-ula adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Bagaimana orang yang gemar membaca Al-Quran? Mulai daripada dia tajwidnya, makhrajal hurufnya, ya. Ini perlu dipelajari. Makhrajal hurufnya, tahsinnya, tajwidnya, panjang pendeknya. Dan juga dipahami apa yang dia baca dan diamalkan. Dipahami dan
amalkan. Dan juga disampaikan sebagaimana firman Allah, Al-Quran itu adalah dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah salah satu petunjuk bagi orang yang muttaqin, yang tidak ada keraguan, la raiba fih di dalamnya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya tentang Al-Quran. Bagaimana dibaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, dengan lugah-lugah yang mungkin yang kita sukai, ya. Dan bagaimana isinya, isi kandungannya diamalkan. Tatkala ada larangan, maka kita tinggalkan. Tatkala ada perintah, kita laksanakan. Maka dengannya insyaallah kita termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, ingat ya ikhwan, talil Quran. Orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Bahkan para imam ya, para imam itu terdahulu mereka kalau bulan Ramadan datang, karena Ramadan ini adalah salah satu di mana Allah turunkan Al-Quran, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan tatkala di bulan Ramadan. Bahkan ada ulama Indonesia khususnya mengatakan Ramadan itu adalah hari bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, nuzulul Quran. Maka dengannya mari kita senantiasa bacalah Al-Quran. Lebih-lebih orang yang hafid ya, yang telah menghafalkan Quran 30 juz, itu minimal ya paling sedikit harus 3 juz dia murajaah daripada hafalan tersebut. Dan bagi yang ini usahakanlah bagaimana di dalam salat kita senantiasa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafidhil lisan. Yang kedua, orang yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga lisan. Bagaimana dijaga lisan kita? Tentunya dengan perkataan, dengan makanan dan seterusnya. Bagaimana perkataan kita ini tidak selalu menyakiti orang, bagaimana tidak selalu menggunjing orang, tidak selalu memfitnah orang. Artinya jaga lisan kita daripada perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan ghibah, fitnah dan seterusnya. Itu dijaga. Dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana jaga lisan kita, jangan sampai memasukkan perkara yang diharamkan oleh Allah, yang subhat, yang seterusnya. Yang haram sama sekali jangan sampai disentuh dengan lidah kita. Gunakanlah lidah kita ini untuk menjaga keselamatan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hafidhil lisan, yaitu menjaga lisan. Lisan kita ini dijaga daripada perkataan-perkataan yang kotor. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-thalith, yang nomor 3 adalah wa yut'imul ji'an, ya. Memberi makan sama orang yang ji'an, orang yang lapar. Siapakah mereka? Salah satunya orang yang sedang berpuasa, bukan dikasih tengah hari. Ya. Ini kadang-kadang kita salah paham ya. Di warung-warung dibuka, memberi makan ya, dijual. Itu selamanya dia tidak akan berkah rezekinya. Orang yang berjualan di bulan Ramadan ya ikhwan, ingat, itu walaupun dapat 1 triliun pun satu hari itu tidak akan berkah, dan itu nanti akan dihisap oleh Allah. Karena dia telah menyepelekan Ramadan yang sangat mulia, yang banyak pahala dan banyak ampunan Allah di dalamnya. Seharusnya dia bertobat di bulan Ramadan, dia mengekang dirinya daripada nafsu-nafsu dunia. Itu salah satu orang yang dikatakan mempunyai penyakit wahan, ya. Wahan, penyakit yang sangat berbahaya. Jadi orang yang berjualan di bulan Ramadan ini dia takut mati, dia takut miskin dia. Mudah-mudahan karena dia tidak menghormati Ramadan itu, menjualnya di lorong-lorong di tengah hari yang bolong, mudah-mudahan dia oleh Allah diberikan hidayah, terbuka hatinya, takut kepada Allah, takut dengan azab Allah. Itu yang ketiga ya ikhwan, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, artinya orang berbuka puasa, orang fakir miskin, seperti itu. Jangan disalah artikan ya. Memberi makan sama orang yang sedang ji'an, yang sedang lapar, tentunya tatkala orang mau berpuasa. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ar-raba', yang nomor 4 ya ikhwan, orang yang dirindui surganya Allah Subhanahu wa taala, as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bau mulutnya itu sebagaimana misik indallah, nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal perbuatannya itu dilipat gandakan oleh Allah. Yang amalan-amalan sunnah, bersiwak ya,
berkumur, istinsyar, terus mandi, terus berpakaian ala sunnah, berzikir, zikiran sunnah, bermuamalah, bermuasyarah, berakhlak sebagaimana sunnah baginda Rasulullah, itu semuanya diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahala wajib. Ini luar biasa tatkala bulan Ramadan. Maka dengannya mudah-mudahan 4 perkara tersebut ya ikhwan bisa kita kerjakan. Pertama, talil Quran wa hifdzil lisan wa yut'imul ji'an as-saimin fi syahr Ramadan. Maka 4 perkara tersebut akan dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang ingin masuk, tapi surgalah yang rindu kepada orang yang mengamalkan 4 perkara tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Gitu ya. Ustaz Huda, seperti itu orang yang insyaallah dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah kita dengarkan 4 perkara yang dirindukan oleh surga, yaitu sudah disebutkan tadi. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, kesimpulan dari video ini yaitu yang pertama, orang-orang yang dirindukan oleh surga yaitu yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga memberi makan orang yang kelaparan atau memberi buka orang yang berpuasa, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Silahkan share, like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.